Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadun musyabil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, mengucapkan rasa syukur dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kalimah dan himbauan serta izin dan juganya. Ridhonya jugalah yang bisa membuat kita dapat menjalankan segala amanahnya, beramal dan beribadah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmah hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, dunia dan akhirat. Bersalam juga kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam YouTube kesayangan kita, Buya Pasaman Timur, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, Sumatera Barat, Jakarta. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, yang kita hargai dan kita muliakan ini, tentunya tidak lupa kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Suatu keindahan besar bagi kita adalah berbagi ilmu pengetahuan pada sesama dengan tulus dan ikhlas demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan meningkatkan iman dan takwa, maka meningkatlah derajat daripada ibadah kita, sehingga pantas dan layaklah kita menghadap Allah dengan kemampuan sesuai dengan ilmu pengetahuannya, bukan menurut kemampuan kita. Berbicara jamaah, para hadirin dan para hamba Allah, muslimin dan muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Dalam waktu dan kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi dua wawasan tentang sebuah nilai ibadah, sebuah keputusan ibadah, yang mana semua inilah yang diharapkan oleh semua umat. Apa?
yang diharapkan adalah seperti apa wujud pertemuan dalam solat itu antara makhluk dengan Khalik. Disinilah kita harus lebih belajar lagi. Makanya dari awal kita harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang hak bagi Allah. Apa yang syarat yang hak bagi Allah? Pertama adalah sifat dan zatnya, yaitu kodratnya lah yang bisa, yang tidak bernilai atau memiliki sifat keumatan atau alam. Inilah yang bisa dituntun untuk datang menghadap dalam rangka menyaksikan sebuah pertemuan. Jadi kalau kita berpikir dengan ilmu, berbeda kita berpikir dengan makom ibadah dan amaliyah. Kalau kita berpikir di jalan ilmu dalam pembahasan makom solat, maka kita nilai di sini adalah wujudnya, yaitu salatul malhalah fil mukassafatullah. Solat itu adalah satu alat atau jalan untuk mengadakan pertemuan dengan Allah. Cuma siapa yang bisa bertemu dengan Allah? Adakah makhluk di bumi dan di atas bawah langit ini memiliki kemampuan melihat? Adakah di bawah langit dan di atas bumi ini sebuah makhluk mampu mengingat Allah? Inilah jawabannya. Jadi yang dikatakan dengan diharapkan oleh Rasulullah tiga nilai solat umatnya. Yang pertama, bagi yang tidak berilmu, salatul marhalah fil jazadiyah. Solat bagi orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan hanyalah mengandalkan gerakan jasad belaka. Yang kedua, bagi orang yang belajar dan menuntut ilmu atau bagi orang yang sudah berilmu, solat baginya kata Rasulullah, solatan marhalah fil mikhrabi mu'min. Solat itu adalah suatu jalan tempat mi'rajnya orang mukmin. Artinya mi'rajnya orang berilmu. Nah, yang ketiga, bagi orang yang sudah arif dan bijaksana, telah memenuhi rukun-rukun iman, rukun ilmu, rukun takwa, maka bagi dia solat itu adalah suatu pertemuan, sebuah jalan untuk menyaksikan pertemuan dengan Allah. Ini yang dikatakan salatul marhalah fil mukasyafatullah. Maka dalam kesempatan ini, apa yang dikatakan mukasyafah? Mukasyafah itu seperti apa? Inilah yang harus kita gali wawasannya. Mukasyafah atau pertemuan. Pertemuan apa dulu nih? Mukasyafah itu wujudnya seperti apa? Nah, disinilah kita harus kembali mengingat daripada kajian-kajian hakikat diri dan solat. Bahwa dikatakan sesuatu itu mukasyafah. Sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Insyiqaq ayat 6. Memang dipastikan kalau kita mau bekerja keras untuk bertemu dengan Allah, pasti akan bertemu. Kitanya siapa? Yaitu kodratnya sendiri. Mana kodrat Allah pada diri? Inilah yang pernah kita kaji. Jadi para hadirin, para penonton, para jemaah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah. Titik-titik akhir dari sebuah ibadah, harapan daripada kita semua umat
kita bisa mendapatkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahasa amaliyahnya. Tetapi dalam konteks ibadah, kita hanya menyaksikan sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah dalam kejadian fardu ain. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tingkat kodrat mukasyafah. Mukasyafah ini, pertemuan ini ada 3. Ya, perhatikan para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Pertemuan itu kodratnya ada 3. Yang pertama, pertemuan antara kodrat Adam dan Muhammad berbentuk nur dan zat wujudnya. Nah, inilah yang akan menjadi suatu makom yang dinamakan makom ayan kerajian. Kalau ini belum ketemu, berarti satu kodrat keumatan belum terjadi. Belum boleh dikatakan ada keumatan. Kenapa? Syarat-syaratnya keumatan itu adalah kehambaan Allah pada diri. Bukan keumatan beragama, tapi keumatan kehambaan Allah pada diri. Mana kehambaan Allah pada diri? Yaitu diri yang tidak berurat, tidak berdarah, yang tidak bersekutu dengan Allah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, mukasyafahnya itu adalah mewujudnya pertemuan antara kodrat Allah di dalam makom kodrat Muhammad, yang mana kita pernah sampaikan, kalau Tuhan ingin dipanggil dengan nama Allah, maka Allah ingin dipanggil dalam nama Muhammad, dalam kodrat Muhammad. Ini adalah bentuk sebuah pentajalian batin dalam rangka menghimpun kerahasiaan Allah. Muhammad, Ahmad, dan Ahad. Nah, ini dia. Nah, ini pertemuan mukasyafah yang kedua. Kalau belum menjadi satu kodrat, hukum syahadat itu, yaitu syarat mutlak keumatan Allah. Siapa yang menghadap Allah itu sebenarnya? Nah, di sini dari tajalli ini sudah kelihatan. Inilah yang bersifat aftar. Kalau sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti aftar sudah. Aftar itu apa? Bersifat Tuhan dalam hukum yang banyak. Ada Tuhan yang pada ilahi nas, ada Tuhan kepada Rabbil alamin. Ini beda. Seperti kita menilai aftar, alif pada nyata, ba'dal tunggal alif pada sir tersirat yang lenyap dalam bismillah. Ini pertemuan antara aftar dan ba'dal ini dalam wujud titik bernama ada. Inilah sebuah pensaksian apabila ma'rifatnya Allah dia telah buka untuk bisa kita saksikan. Tentunya dengan kita mentajalikan daripada batin tadi. Bertajalinya pada solat tadi, perpindahan demi perpindahan, pertemuan demi pertemuan, perjalanan demi perjalanan, kenaikan-kenaikan kodrat diri, mencari diri dengan diri, bertemu nanti bukanlah diri, tapi sesuatu yang telah berdiri. Siapa yang berdiri selain daripada Allah? Tidak ada. Wala tafarakula bismillah. Tidak ada yang berdiri, melainkan kalau sudah datang kedatangan Allah, kemilahannya kepada diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan perjalanan tadi, yaitu mukasyafah. Bagaimana kerangka Nabi rahmatan fil alamin ini dikatakan dengan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Mana Nabi yang telah ditempati oleh Allah, dirahmati, menjadi alamnya
maka inilah yang akan datang membawa segala hakikat-hakikat yang telah kita bicarakan dalam rukun dan rakaat serta seluruh kodrat-kodrat ilmu yang akan diantarkan di dalam suatu doa. Makanya Allahu Samad, tetap Allah yang meminta. Artinya di dalam sholat itu sendiri sama kejadiannya di masa Usuluddin. Karena zat tunggal, zat awal yang dijadikan sebagai umat yang pertama, dan dia meminta kepada Allah. Inilah jadinya Tuhan sebagai Tuhan setelah Allah meminta. Allahu Samad. Jadi baru kita mengkaji ketajaliannya kepada Muhammad setelah ada tuntutan permintaan kekuasaan. Kalau permintaan kekuasaan bertajalilah dalam ta'yin awal, disinilah tumbuhnya kodrat Muhammad sebagai semua awal jadi. Inilah maqamullah tadi. Jadi kalau kita yang ketiga, setelah kita mengadakan mukasyafahnya antara kodrat daripada zat dan kodrat daripada sifat ini telah menyatu, telah bernamakan Muhammad kodratnya zat Allah ini, maka pertemuan mukasyafah yang ketiga adalah antara aftar dengan ba'dal. Aftar adalah alif lam lam ha pada zatnya Allah yang bernama Allah. Yang bernama Allah adalah zat daripada diri keisanannya Allah itu sendiri yang akan menghadap kewahidannya, ketunggalannya di dalam wujud ada. Makanya satu ada jelas aftar bernama Allah, yang satu ada wujud di dalam tiada. Nah, barulah di sini kita melihat pertemuan dua titik di dalam huruf ya itu, yang artinya ada mukasyafah terjadi. Disinilah dia duduknya satu wujud yang datang tadi di dalam sukun yang ada dalam ketiadaan. Memunculkan diri atau tidak dia tergantung kelengkapan syarat hakikat dari sholat awal. Kelengkapan hakikat-hakikat sholat yang dipelajari dari awal menentukan kebenaran pertemuan antara wujud dengan sukun yang ada di dalam itu. Yang ada di dalam alam kabir itu, disinilah ketentuan. Mau tinggal kamu duduk sendiri atau dihadirinya. Yang jelas sebelum dia maujud, maka terjadilah antara wujud dan sukun. Ada di dalam alam ketiadaan. Alam ketiadaan itu adalah alam yang tiada tapi ada. Adanya di alam ketiadaan. Bisa dibayangkan. Kalau utusan yang mewakili lahir batin dunia dan akhirat, zahir dan batin Allah namanya, mendatangi kekuasaan dan kebesaran tertinggi, masa ba'dal usulnya terjadi. Tuhan tunggal bernama Ilah masuk dalam batinnya billah. Disinilah wujud menemui daripada suatu kerahasiaan tertinggi di dalam ketiadaan tadi. Apa yang dikatakan kerahasiaan tertinggi? Disinilah pertemuan antara alif yang nyata dengan alif yang tidak nyata, yang disebut dengan kalam sirullah. Inilah yang dinamakan alif nasunnah 3. Inilah saatnya dia mempertemukan
antara zahir dirinya dan batin dirinya dalam rangka menyampaikan hakikat-hakikat dari buah fikli kauli dan qalbi dan qoriri solat itu. Inilah yang akan disaksikan batasan kita sebagai ruh yang berasal dari sulbi, yang dikatakan sulbi mewujud daripada kolbi. Ini perlu dipelajari. Sesosok yang tidak diketahui siapapun menjadi saksi bagi Allah, kerahasiaannya sangat tinggi. Kebenaran ketuhanan Allah pada diri adalah dalam masa pensaksian. Kalau pelajaran pensaksian penggalian syahadatmu lemah, maka kebenaran Tuhan di dirimu masih lemah. Inilah para jemaah yang dikatakan wawasan tentang mukasyafah. Insya Allah 3 kali mukasyafah wajib terjadi. Ingat, 3 kali mukasyafah itu wajib terjadi. Pertemuan hakikat pertama antara kodrat Adam Nurani dan kodrat Muhammad Rabbani Rohani wajib menjadi satu dalam wujud ayan kerajiah. Yang kedua, baru ada pertemuan antara batin Rabbani dengan diri yang dikatakan ayan sabitah tadi, ayan kerajiah. Adanya pertemuan antara batin diri kita dengan ayan kerajiah tadi, maka berdirilah satu wujud. Disinilah masuknya sifat ke dalam makomnya. Maka itulah daripada mukasyafah yang kedua. Yang ketiga, barulah kodrat daripada Muhammad yang telah menyimpan batinnya Allah. Setelah Adam menyimpan batinnya Muhammad, batinnya adalah Allah, maka bersembunyi Allah dalam kodrat Muhammad di dalam rangka yaitu rohaninya. Disinilah dia menghadap kepada ketunggalan ba'dalnya Tuhan yang dikatakan pada alam sir. Inilah pertemuan antara abtar dan ba'dal dalam pensaksian 3 kali mukasyafah. 3 kali pertemuan dulu. Telah terjadi maujud pertama, menggagalkan kebatilan masuk ke dalam alam batasan Allah. Itu pertama, berdirilah diri yang dikatakan hakikat, nurani dan rohani menjadi satu. Ini yang dikatakan dengan mukasyafah awal. Mukasyafah kedua, masuklah batin kepada kekodrat rohani dan nurani, menjadilah satu maujud dinamakan abtar. Inilah kalau sudah hayat dia dengan batin Allah, maka ini dinamakan abtar. Yang mukasyafah ketiga, abtar lebur masuk ke dalam batin, wujud sit alam batin. Itulah dia menemui yang kodrat sirnya. Nah, sunnah 3-nya tadi di dalam alam sukut. Ini luput dalam batin, batin bertemu wujud dalam sir, sir ada dalam sukun. Inilah mukasyafah terakhir dan sesuai makom solat pertemuan itu. Inilah pensaksian dari fardu ain. Inilah kesaksian kita. Hak diri kita hanya dalam batas saksi. Apa yang kita saksikan? Yang telah diperlihatkan oleh Allah dalam perjalanan hakikat itu. Insya Allah dalam tayangan berikutnya kita akan kembali berbagi wawasan lagi dalam rangka menyempurnakan hakikat Allah pada diri, dan diri yang hakikat adalah diri Allah, hakikatnya diri manusia. Insya Allah sampai kita mencapai suatu niat, yaitu berdirinya alif kepada yang alif.
insyaallah itulah kebenarannya. Syahadah ahadah. Menyatulah menjadi satu, bukan kamu mengkaji diri lain lagi, tetapi hilang apa yang dicari dan bertemulah apa yang berdiri. Inilah suatu jalan. Insyaallah dalam tayang berikutnya kita akan berwawasan lagi dan berpengetahuan lagi. Insyaallah akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.